Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap sehat kan? Saya harapkan semuanya tetap sehat dan bahagia walaupun kalian belajar di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan mempelajari akidah Islam dan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, peta materinya sebagai berikut. Tujuan mempelajari akidah Islam, ada iman, Islam, ihsan, pengertiannya masing-masing, dan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, kita akan mereview materi pertemuan awal. Yang pertama, kemarin sudah kita bahas tentang pengertian akidah Islam. Akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap, dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas dasar akidah Islam. Ada dua, yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap. Apa tujuan mempelajari akidah Islam, wahai kawanku? Meluruskan niat dalam beribadah. Nah sekarang, apa hubungan iman, Islam, ihsan itu, Bud? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita pelajari materi pada kesempatan kali ini. Tujuan akidah Islam. Yang pertama adalah memupuk dan mengembangkan ketuhanan sejak lahir. Secara fitrah, manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan dapat berkembang dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan mempelajari akidah Islam yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian tujuan akidah Islam yang ketiga adalah menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Jadi manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Apa? Berupa akal dan pikiran. Pendapat-pendapat yang semata-mata didasarkan pada akal kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah meluruskan niat dalam beribadah. Jadi, ketika kita dalam beribadah, niatnya harus lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tujuannya adalah mempertebal keimanan. Yang keenam, menenangkan jiwa, jiwanya menjadi tenang. Dan yang ketujuh, agar bahagia dunia dan akhirat. Sekarang kita pelajari tentang iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman secara bahasa adalah percaya, sedangkan secara istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Kemudian yang kedua, pengertian Islam. Islam secara bahasa artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, selamat, perdamaian. Secara istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, ihsan. Ihsan menurut bahasa adalah berbuat baik atau kebaikan. Kemudian secara istilah, ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan.
Anak-anakku yang hebat, iman, Islam, dan ihsan itu kalau digambarkan sebagai berikut, yaitu iman itu berada di bagian yang paling dalam, Islam pada lapisan kedua, ihsan pada bagian yang terluar. Kemudian, iman itu menekankan keyakinan dalam hati, seperti gambar di atas, letaknya yaitu di bagian paling dalam. Kemudian, Islam itu sikap untuk berbuat atau beramal. Dan ihsan itu berupa pernyataan dalam bentuk tindakan nyata, maka menurut gambar di atas menempati posisi lapisan yang paling luar. Sehingga dari ketiga hal tersebut dapat kita ketahui hubungan iman, Islam, dan ihsan yaitu iman sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga sebaliknya, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan diterima oleh Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Kemudian anak-anak, Islamnya seseorang tidak akan sah kecuali jika terdapat iman atau percaya baik lahir maupun batin. Begitu juga iman tidak akan sah kecuali ada Islam karena iman adalah meliputi lahir dan batin. Anak-anakku yang hebat, di bawah ini beberapa contoh perilaku berakidah Islam. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, sungguh-sungguh memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam beramal baik dengan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua serta berbuat baik kepada setiap manusia. Anak-anakku yang hebat, setelah kita pelajari materi tentang tujuan mempelajari akidah Islam, pengertian iman, Islam, dan ihsan, serta hubungan iman, Islam, dan ihsan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Tujuan mempelajari akidah Islam yaitu 1. Memupuk dan mengembangkan ketuhanan sejak lahir. 2. Menghindarkan diri dari kemusyrikan. 3. Menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. 4. Meluruskan niat dalam beribadah. 5. Mempertebal iman. 6. Menenangkan jiwa. Dan bahagia dunia akhirat. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman secara bahasa percaya, sedangkan secara istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Islam secara bahasa patuh, tunduk, menyerahkan diri, selamat, perdamaian. Sedangkan secara istilah adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, ihsan menurut bahasa artinya adalah berbuat baik atau kebaikan. Sedangkan secara istilah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Kesimpulan yang ketiga, 3 unsur pokok yang berupa iman, Islam, dan ihsan mempunyai hubungan yang sangat erat. Di antara ketiganya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, pelajaran kita bab 1 tentang akidah Islam telah selesai. Kemudian, anak-anakku yang hebat, mari kita kerjakan uji kompetensi atau evaluasi dari pelajaran bab 1 tentang akidah Islam. Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan padat. Jelaskan pengertian akidah menurut bahasa dan istilah. Nomor 2, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang tidak memiliki akidah Islam. 3, sebutkan dasar-dasar akidah Islam. 4, jelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. 5, tunjukkan 3 contoh perilaku orang yang menunjukkan berakidah Islam.
Demikian anak-anak materi yang saya sampaikan berkaitan dengan akidah Islam. Semoga bisa dipahami, tetap semangat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.